Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Qalbun Salim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa di kajian kita, yaitu kajian Islam, tetap di channel Qalbun Salim. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tangga kita, saudara-saudara kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bahaya, penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini saya akan membacakan kitab tentang Kitabun Niyah. Kitabun Niyat, yaitu kitab tentang membahas tentang niat. Jadi setiap amalan itu ada niatnya, karena di dalam hadis terangkan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya seorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. In khairon ya fa khairun. Kalau memang niatnya baik, insya Allah dapatnya baik. Wa in syarron ya fasyarrun. Kalau memang niatnya itu jelek, dia akan mendapatkan kejelekan. Makanya tentang niat itu, sesungguhnya orang mukmin yang niat saja itu udah dapat pahala. Contohnya kita mau niat menolong orang, itu sebelum kita melakukan, kita udah niat baik, itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam suatu hadis diterangkan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena amal tanpa diniati yang baik, nanti amal itu jadi mulghah, tidak berguna. Ini kitab ini dikarang oleh Al-Alama Al-Habib Sa'ad Muhammad bin Alawi Al-Idrus Al-Hadrami. Saya baca tentang niatul wudu, niat wudu. Jadi kita melaksanakan atau melakukan wudu, itu ada niatnya. Niatnya apa? Niatnya itu pertama kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada niat-niat yang memang dianjurkan oleh para ulama. Di sini terangkan niatul wudu. Yang pertama adalah niat apa? Imtisalan li amrillah. Fi qoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Imtisalan li amrillah. Li amrillahi ta'ala fi qoulihi ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, ketika kamu melaksanakan salat, ilas sholati, qumtum ilas salat, faghsilu wujuhakum, mau melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu, wajah kalian. Imtisalan, imtisal itu apa? Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintah Allah ini di dalam firman-Nya yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Yang nomor 2 itu yanwi ayyudkhilahul jannata min babil wudu. Niat biar nantinya Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan kita, memasukkan kita ini di surganya dari pintu wudu. Karena pintu surga itu ada beberapa pintu surga. Jadi pintu surga itu ada 8, pintu surga itu ada 8. Itu ada termasuk pintu surga yang namanya babul wudu. Yanwi ada usunan, yang nomor 3 yaitu yanwi ada usunan.
yaitu niat untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niat, ya Allah pengen niat wudu ini untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, itu juga dapat pahala. Wa yasrullahu ma'al gharral muhajjalin, dan niat supaya nanti ketika kita digiring di mahsyar itu kita mempunyai cahaya di badan kita, ini cahaya yang bersinar terang gitu ya, ghurran muhajjalin, seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana bunyinya inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu, sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dipanggil ghurran muhajjalin, kan dia wajahnya itu ya badannya atau wajahnya itu bersinar terang, sinarnya itu sampai terang sekali. Karena apa? Ghurran muhajjalin min asaril wudu, karena bekas wudunya. Makanya wudu itu diaun itu cahaya. Ya, kalau kita sering wudu nanti muka kita ada cahaya. Bahkan cahaya ini akan dibawa sampai di hari kiamat. Semoga kita bisa menjalankannya. Amin amin ya robbal alamin. Nomor 4 yaitu tanwi inda ghusl yadil yumna ayyutika kitabaka biha. Niat ya ketika kita membasuh tangan kita yang kanan ya, itu supaya apa? Supaya nanti kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab kita, catatan kita, amal kita itu diberikan dari tangan kanan diberikan ke tangan kanan tangan kita. Oh, berarti kalau diberikan tangan kanan kita itu berarti apa? Berarti apa? Perbuatan kita atau catatan amal kita di dalam kitab kita, catatan amal itu berarti baik ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan catatan amal dari arah kanan. Amin amin ya robbal alamin. Yang nomor 5 yaitu yanwi ayyahdura fil wudu'i hatta yahdura fis salat, yaitu niat hadir hatinya ya. Makanya di sini adalah ayahdura qalbuhu, yaitu niat untuk apa? Hatinya itu hadir. Hadir itu apa? Bahwasanya niat ini dalam hati udah niat karena Allah, dihadirkan terus di awal sampai dari wudu sampai apa? Hatta yahdura fi sholat, sehingga dia orang si mutawaddi ini niatnya sampai hatinya ini hadir karena Allah sampai ketika dia sholat. Ya, ini kita ya mungkin sulit ya, karena kadang kita habis wudu ngobrol sama temen ya, makanya dalam hati kita itu harus bersihkan. Ketika wudu kita udah niat pengen dapat ridho Allah di dalam sholat kita biar khusyuk begitu ya. Nomor 6 yaitu yanwi ayat hirallahu minal ma'asi tahiran wa batinan ya. Jadi niat supaya Allah membersihkan kita dari maksiat-maksiat kita, baik secara dohir atau batin ya. Jadi baik secara dohir dan batin kita. Mungkin kita di dohir kita pernah nempeleng orang, pernah megang perkara yang nggak benar ya. Pokoknya dohir kita ini atau batin kita, dalam hati kita mungkin pernah iri sama orang, hasut sama orang. Insya Allah dengan wudhu kita itu maksiat-maksiat kita dari dohir kita, maksudnya badan-badan kita ini secara dohir kita, mungkin omongan kita, mulut kita nyakitin orang, atau wabatinan atau dohir di dalam hati kita ya. Dalam hati kita mungkin ada rasa dengki sama orang, rasa sombong atau apa, itu akan dihapus atau akan dicucikan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa? Maksudnya kita dengan wudhu kita ya, seperti itu. Semoga ini kita bisa menjalankannya ya pelan-pelan, insya Allah bisa. Amin amin ya robbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.